Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Oke, pada materi ini saya akan membahas tentang pemodelan, utamanya pemodelan dalam sistem kendali. Ada dua model yang akan saya bahas, dua jenis pemodelan. Yang pertama adalah pemodelan state space, kemudian ada pemodelan transfer function atau fungsi alih. Oke, jadi ada dua. Perbedaan dari dua model ini adalah kalau dia pemodelan transfer function atau fungsi alih, dia termasuk ke dalam kendali klasik atau kendali konvensional. Kemudian kalau pemodelan yang state space atau ruang keadaan, ini masuk ke dalam jenis kendali yang modern. Kemudian untuk pendekatannya juga berbeda. Untuk pemodelan yang transfer function itu menggunakan pendekatan transformasi Laplace atau dalam domain Laplace, yaitu domain S. Kemudian untuk yang transfer function atau fungsi alih itu merupakan sistem yang single input dan single output. Jadi masukan dan keluarannya hanya satu. Kemudian kalau yang pemodelan jenis yang state space itu menggunakan pendekatan matrix. Domain yang digunakan umumnya menggunakan domain waktu atau T. Kemudian merupakan sistem yang multi input dan multi output. Jadi inputnya bisa lebih dari satu dan outputnya juga bisa lebih dari satu. Itu perbedaan antara pemodelan jenis yang transfer function dengan yang state space. Oke, yang pertama akan saya bahas tentang pemodelan yang jenis state space. Nah, untuk bentuk persamaan dari pemodelan state space itu dapat dituliskan dalam dua persamaan berikut. Nah, persamaan yang atas itu merupakan model bagian state-nya, pemodelan state. Yang ini adalah pemodelan output-nya. Oke, di sini ada satu yang menarik, yaitu ada X, di atasnya ada titik. Nah, ini dinamakan dengan X dot atau turunan dari X turunan pertama. X dot sama dengan AX plus BU, kemudian Y sama dengan CX plus DU. Ini adalah gambar bentuk dari pemodelan state space. Teman-teman bisa lihat di sini ada matriks. Jadi A, B, C, D ini dalam bentuk matriks ya. Sini ada matriks A, kemudian B, C, dan D. Matriks A itu berhubungan dengan variabel state system. Kemudian yang B berhubungan dengan input. Ini ya, input. Kemudian yang C berhubungan dengan output. Nah, yang matriks D ini jarang digunakan. Dia berhubungan dengan input juga. Kemudian di sini ada beberapa variabel. Variabel Y adalah variabel output. U adalah nilai sinyal kendali atau sinyal kontrolnya. Kemudian X adalah variabel state-nya. Oke, jadi U ini di sini adalah inputnya, input sinyal kendalinya. Y adalah outputnya, X adalah state-nya. Kemudian kita akan berikan contoh sederhana, yaitu membuat pemodelan state space dari sistem mekanik. Nah, ini sistem pegas dan sistem damper di sini ya. Di sini ada pegas, lalu ada damper. Oke, dari diagram ini, diagram sistem mekanik ini, kita bisa melakukan pendekatan menggunakan hukum Newton untuk mendapatkan pemodelan state space-nya. Jadi, pemodelan itu kita menggunakan persamaan matematika dan persamaan fisika untuk mengetahui karakteristik dari sistemnya. Nah, untuk sistem mekanik, kita menggunakan pendekatan hukum Newton. Di sini digunakan hukum 2 Newton, yang dapat dituliskan sigma F sama dengan MA. Nah, sigma F ini kita urai. Di situ ada, ini ya, UT itu adalah nilai dorongannya. Kemudian FK itu adalah ini, gaya dari pegasnya, dan FB adalah gaya dari damper atau suspensi. Jadi ini ada pegas, ada sistem suspensinya. Kemudian karena gaya dari pegas dan gaya suspensi itu berlawanan dengan gaya dorong dari U, maka nilainya adalah negatif. Kemudian sama dengan MA, massa dikali dengan percepatan. Kemudian di sini kita bisa tuliskan bahwa FK atau gaya
dari pegas itu sama dengan konstanta K dikali dengan Y. Y ini adalah perpindahannya. Ya, jadi M ini adalah masanya. Ketika didorong menggunakan gaya U, maka si M ini, massa ini akan bergerak ke atas dan ke bawah sesuai prinsip dari suspensi ya. Dia akan terdorong ke atas dan ke bawah. Di situ timbul perpindahan. Nah, perpindahannya itu disimpan atau dinamakan dengan variabel Y atau jarak perpindahan. Kemudian FB atau gaya dari suspensinya itu adalah B, konstanta gaya pegas, konstanta gaya suspensinya dikali dengan Y dot. Y dot itu adalah turunan pertama dari jarak, sehingga Y dot adalah kecepatan geraknya. Ya, kecepatan geraknya Y dot. Kemudian dari persamaan ini, dari FK dan FB ini disubstitusi ke persamaan hukum Newtonnya. Di sini dapat diperoleh. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan yang namanya pindah silang ya. Dari sini kita bisa pindah silang. Nah, A itu berubah menjadi Z double dot karena A itu turunan 2 kali dari posisi. Jadi A ini ditulis dalam bentuk Y double dot, kemudian dia dipindah ke kiri, kemudian mohon maaf, bukan pindah ke kiri, ini FK dan FB ini dipindah ke kanan semua, kemudian disubstitusi ke persamaan ini, dari persamaan ini ke sini, sehingga diperoleh persamaan akhir M Y double dot B Y dot ditambah dengan KY sama dengan U. Kemudian dari situ, untuk membuat model state space-nya, kita tuliskan dulu X1 dot dan X2 dot-nya. Jadi kita tulis dulu state yang digunakan itu apa saja. Nah, di sini state yang pertama adalah Y, kemudian state yang kedua adalah Z dot. Z adalah posisi, Z dot adalah kecepatan sudut. Kita hanya menggunakan dua state karena turunan tertingginya itu hanya 2 kali, sehingga kita hanya 2 variabel saja, variabel state-nya. Dari sini kita bisa ngitung nilai X1 dot dan X2 dot. Nah, di sini X1 dot itu adalah Y dot atau bisa dituliskan sebagai X2 karena X2 tadi adalah Y dot. Kemudian X1, mohon maaf, ini X2 ya. Oke, ini sudah, kemudian kita lihat. Oke, ini X2 harusnya. Kemudian X2 dot, ini ya. X2 dot sama dengan, ini nggak usah. X2 dot itu sama dengan Z double dot. Nah, Z double dot bisa diambil dari persamaan yang dari hukum Newton tadi. Z double dot, kemudian di sini kita bisa ambil yang bagian suspensi dan bagian pegasnya ini kita bisa pindah silang ke kanan. Kemudian nilai M-nya ini masuk ke sini, sehingga bisa diperoleh X2 dot atau Z double dot sama dengan minus K per M X1, kemudian minus B per M X2 ditambah dengan 1 per M U di sini. Nah, ini kita bisa dapat pemodelan state space-nya. Kemudian yang tadi nilai Z dot sama Z double dot ini sudah dirubah ya, sama Y ini dirubah dalam bentuk X1 dan X2. Nah, di sini kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks persamaan atau pemodelan state space-nya. Dengan kita memilih persamaan keluarannya itu adalah Y sama dengan hanya X1. Sehingga bisa diperoleh nilai pemodelan state space atau persamaan pemodelan state space bagian inputnya, bagian state-nya, kemudian bagian output-nya. Itu dua persamaan ini. Kemudian kita bisa tuliskan dalam bentuk AX plus BU Y sama dengan CX itu seperti ini ya, teman-teman sekalian. Oke, ini sudah dapat pemodelan dalam bentuk state space. Nanti dari pemodelan ini kita bisa berikan, masukkan nilai dari variabelnya, kemudian kita bisa simulasikan di MATLAB untuk mengetahui karakteristik atau sifat, kemudian watak dari sistem suspensi. Oke, kemudian ini selanjutnya adalah pemodelan yang dalam bentuk transfer function. Kurang lebihnya sama di sini. Kita perlu membuat persamaan dulu
dengan menggunakan hukum Newton kita peroleh persamaan ini. Perbedaannya kalau dalam pemodelan Laplace function kita definisikan dulu ya, inputnya apa, outputnya apa. Nah dari sini kita bisa lihat inputnya adalah ini ya, nilai U-nya atau nilai dorongannya. Kemudian outputnya adalah kita pilih yang nilai Y atau nilai posisinya. Oke, dari sini pemodelan ini dalam persamaan ini dalam bentuk satuan waktu kita transformasikan dulu ke dalam transformasi Laplace, lalu dari domain T dia berubah menjadi domain S di sini. Jadi ini ada T-nya di sini ya. Nah, kemudian dari domain T ini berubah menjadi domain S. Lalu variabelnya, variabel yang ingin kita ukur, nah itu kita buat menjadi besar ya. Variabelnya U dari U kecil menjadi besar, kemudian Y kecil jadi Y besar. Nah, yang membedakan adalah ini. Jadi ketika suatu persamaan itu ditransformasikan ke dalam bentuk S menggunakan transformasi Laplace, bagian integralnya atau bagian derivatifnya, bagian integral dan derivatifnya itu berubah menjadi S di sini ya. Jadi kalau Y double dot ini maka berubah menjadi S kuadrat, kemudian kalau yang Y dot berubah menjadi S, dan kalau tidak ada bagian integral ataupun turunannya, derivatifnya, itu berubah biasa. Oke, dari sini kita bisa ambil ya, kita bisa sederhanakan, kita ambil bagian YS-nya sehingga diperoleh persamaan ini. Kemudian dari sini kita bisa pindah silang bagian yang ini, bagian konstanta atau variabelnya, bagian ini kita pindah silang ke kanan sehingga kita bisa dapat persamaan sistem mekanik suspensi dalam bentuk Laplace function. Kita bisa lihat di sini, ini adalah bagian outputnya, maaf, bagian inputnya, ini adalah bagian outputnya, seperti itu. Nah, ini juga teman-teman bisa simulasikan nanti setelah diberikan nilai variabelnya di dalam MATLAB, seperti itu. Oke, mungkin itu demikian materi tentang pemodelan dalam bentuk state space dan Laplace function. Silahkan teman-teman bisa coba untuk pelajari pemodelannya. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat dalam penyampaian materi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.